Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, dan untuk saat ini yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nah, penjelasannya seperti apa? Ya, mari kita simak video berikut ini. Nah, sebelum ke persamaan nilai mutlak, kita pelajari dulu tentang konsep nilai mutlak itu sendiri. Apa sih nilai mutlak itu? Nah, nilai mutlak sebuah bilangan adalah jarak yang diukur dari garis O ya atau garis pusatnya pada garis bilangan. Nah, karena jarak itu selalu positif, karena nggak mungkin kan ada jarak yang negatif atau misalkan atau nol ya, jadi tidak ada yang negatif, maka nilai mutlak sebuah bilangan selalu tidak negatif. Makanya dia disebut nilai mutlak, dia hasilnya selalu positif. Nah, jika X adalah suatu bilangan real, maka nilai mutlak dari X itu sendiri kita tulis nih simbolnya adalah nilai mutlak X. Nah, ini dia ada di antara dua garis ya. Nah, ini kita sebutnya nilai mutlak X ya. Jadi ini adalah mutlak mutlak X ya. Nah, konsepnya seperti apa sih? Nih, misalnya Ibu punya koordinat kartesius ya. Ini di sumbu X dan sumbu sumbu Y. Nah, ini nah, titiknya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian sumbu X negatifnya min 1, 2, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Begitu juga dengan sumbu Y. Nah, kalau misalkan Ibu mau titiknya 3 nih, dari 0 ke 3. Ya, jaraknya dari 0 ke 3. Ini dia berapa? Ya, nah, dari 0 ke 3. Berarti kan ini 0. 1, 2, 3. Nah, sudah jelas ya, dia jaraknya dari 0 sampai 3 adalah 3. Ya kan? Jarak dari 0 sampai 3 adalah 3. Kemudian Ibu mau yang ini nih, di titik negatif 3. X-nya yang negatif 3. Ya, berarti kita hitung lagi dari 0 sampai min 3. Ini ke sini 1, 2, 3. Nah, kalau ini kan titiknya min 3, tapi kan jarak dari 0 sampai min 3 itu berapa? Tadi berapa? 1, 2, 3. 3 kan? Nah, di sini kalau nilai titiknya 3, maka jaraknya sudah pasti 3, dia positif. Nah, di sini titiknya negatif 3. Yang namanya jarak itu pasti dia eh, selalu positif. Misalnya lagi seperti ini, kalau kalian main ular tangga, maju 3 langkah berarti 3 langkah ke depan. Kemudian ternyata mundur 5 langkah ke belakang. Berarti kan negatif 5 karena dia mundur ke belakang, ya kan? Sama ke sini nih ke sumbu sumbu yang negatif ini misalkan ada titik pusatnya di sini. Jika maju ya misalkan titik 2 berarti maju 2 langkah, jaraknya 2. Kemudian dari titik pusat ini disuruh mundur 3 langkah berarti 1, 2, 3, ya kan? Dia ada di titik negatif 3. Meskipun dia titiknya negatif 3, tapi jarak dari titik awal ke semula, dia akan jadi positif. Ya kan? Karena jarak tidak ada yang negatif, ya. Nah, tanda mutlak di sini, ini tanda mutlak disebut harga mutlak. Nilainya didefinisikan sebagai berikut. Jika X adalah bilangan real, maka nah mutlak X ya min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, tadi ini kan nilai X-nya negatif kan, negatif 3, dia kurang dari 0, ya kan? Kemudian mutlak X, dia X-nya positif. Jadi nilai mutlak X itu ada dua kemungkinan si X-nya, dia negatif atau positif. Tapi hasilnya tetap dia positif. Negatif itu adalah menandakan tempatnya dia tadinya di mana, gitu ya. Nah, oke, kita ke contoh. Misalnya gini nih, mutlak 5 ditambah mutlak negatif 7. Mutlak 5 udah pasti hasilnya 5. Mutlak negatif 7 mau berapapun hasilnya di sini kalau negatif tetap hasilnya positif. Maka nilainya jadi 5 tambah 7. Nah, 5 tambah 7 hasilnya sama dengan 12. Contoh lagi kemudian nih, yang kedua. 3 kali mutlak negatif 2. Nah, negatif 2 ini mutlaknya berapa? Nilainya 2, berarti 3 kali 2 dikurang
mutlak 10, sudah pasti 10. Berarti jadi 3 dikali 2 dikurang 10. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 dikurang 10 hasilnya min 4. Ya, nah itu konsep dasar dari nilai mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlaknya. Ya, persamaan di mana pernyataan yang mengandung variabel ada dalam tanda nilai mutlak. Jadi persamaan yang ada dalam persamaan itu kan udah pasti mengandung variabel. Nah, variabelnya ini ada di dalam tanda nilai mutlak ini. Disebut persamaan nilai mutlak. Ya. Nah, sekarang nih dari beberapa persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan nilai mutlak? Oke, yang pertama X sama dengan mutlak 3. Kemudian yang B, mutlak X sama dengan 5. Kemudian yang C, X plus 4 sama dengan mutlak min 2. Kemudian yang D, mutlak X plus 7 sama dengan min 3. Kemudian yang E, mutlak X kuadrat min 4 sama dengan 17. Nah, kira-kira mana aja sih yang merupakan persamaan nilai mutlak? Ya, kita lihat dari tanda ini nih, dari definisi ini. Kalau misalnya persamaan nilai mutlak, kalau yang ada mengandung variabel dan di dalam tanda nilai mutlak. Sekarang kita lihat yang bagian A. X sama dengan mutlak 3. Yang di dalam mutlak adakah variabel? Tidak ya, karena dia tidak ada variabel, maka dia bukan persamaan nilai mutlak. Ya, kemudian yang bagian B. Yang di dalam nilai tanda mutlak ini adakah variabel? Ada, X ya. Maka ini adalah dia persamaan nilai mutlak. Kemudian yang bagian C, X plus 4 sama dengan mutlak min 2. Apakah ini persamaan nilai mutlak? Enggak ya, karena di dalam tanda mutlak ini dia hanya angka min 2, tidak ada variabelnya, sedangkan syaratnya adalah mengandung variabel. Jadi yang bagian C adalah bukan persamaan nilai mutlak. Yang bagian D, mutlak X plus 7 sama dengan min 3, apakah dia persamaan nilai mutlak? Ya, sudah pasti, karena di dalam tanda nilai mutlak ini ada variabelnya, ada variabel X. Ya kan? Kemudian yang bagian E, apakah ini persamaan nilai mutlak? Iya juga. Kenapa? Karena di sini dia ada bentuk variabelnya X kuadrat. Jadi persamaan nilai mutlak boleh dia variabelnya pangkat 1, pangkat 2, atau pangkat 3, dan seterusnya. Boleh. Yang penting di dalam tanda nilai mutlak itu dia mengandung variabel. Ya. Oke, nah sekarang konsep untuk menyelesaikan nilai mutlak berbentuk mutlak fx sama dengan A. Ya, ini adalah persamaan nih, si fx ini adalah persamaannya sama dengan A. Dengan A itu adalah anggota bilangan real dan A harus lebih besar sama dengan 0 ya. Karena nilai mutlak itu tidak boleh negatif. Kalau misalkan tandanya negatif, dia tidak memenuhi persyaratannya. Makanya dia harus di sini tandanya harus positif. Makanya A-nya harus lebih besar sama dengan 0. 0 boleh? Boleh, asalkan tidak negatif. Maka fx-nya sama dengan A atau fx-nya sama dengan min A. Jadi nanti kita cari nih dua-duanya. Yang pertama untuk yang fx sama dengan nilai A, kemudian yang kedua nyari fx-nya sama dengan min A. Oke, biar makin paham kita masuk ke contoh ya. Ya, sebelum ke contoh, kita ke sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak dulu ya. Oke, sifat-sifat pada persamaan nilai mutlak ada apa aja sih? Yang pertama yaitu mutlak X ya. Mutlak X lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau nilai si X ini pasti dia hasilnya bakal selalu positif. Yang tadi itu kan bisa juga 0 gitu kan. Tapi tidak mungkin negatif. Kemudian yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak min X. Nah, mutlak X itu kan hasilnya X itu sendiri positif. Nah, mutlak min X juga hasilnya positif. Jadi nilainya sama ya antara mutlak X dan mutlak min X ya. Contoh misalnya yang tadi tuh mutlak 3 sama dengan mutlak min 3, hasilnya sama-sama dengan 3 ya, karena dia jarak kan, maka nilainya positif. Kemudian yang ketiga, mutlak X min Y itu sama aja nilainya dengan mutlak Y min X, ya kan? Nah, dia karena bentuknya hasilnya pasti selalu positif, maka dia berlaku sifat ini, ya, nilainya sama.
meskipun dia variabelnya nantinya dibalik. Kemudian yang keempat, mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Ya, ya. Kalau misalnya gini, mutlak 2 sama aja dengan akar dari 2 kuadrat. Akar dari 2 kuadrat berapa? 2 kan? Nah, seperti itu ya, nilainya sama. Kemudian yang kelima, mutlak X dikuadratkan sama nilainya dengan X kuadrat. Ya, misalnya gini, mutlak min 2 dikuadratkan. Sama aja dengan hasilnya 2 kuadrat, ya kan? Mutlak min 2 itu kan berarti 2 dikuadratkan. Ya. Kemudian yang keenam, jika mutlak X kurang dari mutlak Y. Ya, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y. Maka nilai X kuadrat juga pasti otomatis bakal lebih kecil juga dari Y kuadrat. Ya, karena tandanya di sini kurang. Ya, begitu pula dengan kalau misalnya mutlak X lebih besar dari mutlak Y, maka X kuadrat lebih besar dari Y kuadrat. Ya. Kemudian yang ketujuh, nah ini perkalian. Jadi mutlak di dalamnya itu X dikali Y. Ya, sama aja dengan kita cari nilai mutlak X dulu, habis itu kita kalikan dengan nilai mutlak Y. Nilainya hasilnya akan sama. Ya, kemudian yang ke-8, nah sama kayak nomor 7, bedanya ini pembagian. Jadi mutlak X per Y, ya, nilai mutlak X per Y sama dengan mutlak X dibagi sama mutlak Y. Ya, nilainya pasti hasil akan sama. Kemudian yang ke-9, nah ini mutlak X min Y, ya, di dalam sini nilainya sama aja dengan mutlak X dikurangi sama mutlak Y. Ya, kemudian yang terakhir nih, nggak beda jauh sama yang 9. Mutlak X tambah mutlak Y sama aja dengan nilainya mutlak X ditambah mutlak Y. Jadi cari nilai mutlak X-nya dulu, baru dicari nilai mutlak Y-nya. Kemudian dijumlahkan. Ya, itu sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak. Ya, sekarang kita ke contoh ya, biar kaliannya makin paham. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Ya, berarti ada beberapa contoh nih nantinya. Ya, yang pertama ini adalah mutlak X min 4 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini bentuk persamaan nilai mutlakan ya, karena di dalam tanda mutlaknya ada variabel. Oke, kita selesaikan ya. Nah, ini mutlak X min 4 sama dengan 6. Nah, si plus 3-nya ini kita pindah ruaskan dulu supaya mempermudah ya. Berarti jadi mutlak X min 4 sama dengan 6 dikurangin 3 adalah 3. Nah, konsep yang tadi ya, yang mutlak Fx sama dengan A, maka dia ada dua. Fx-nya sama dengan A atau Fx-nya sama dengan min A. Ya. Nah, yang pertama yang positif dulu, yang Fx sama dengan A yang positif, berarti X min 4 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3, min 4-nya pindah ruas jadi plus, berarti 3 plus 4, maka nilai X-nya adalah 7. Ya, yang kedua kita ambil si A-nya yang negatif, maka jadi X min 4 tadinya kan 3 nih. Nah, kita ambil yang negatif, min 3. Ya, berarti X sama dengan, nah, min 3, min 4-nya pindah ruas jadi plus. Berarti min 3 plus 4 sama dengan 1. Nah, maka himpunan penyelesaian ya, itu adalah yang ditulis yang paling kecil dulu. Mana? HP-nya adalah 1,7. Ya. Oke, contoh selanjutnya. Yang kedua, mutlak 3X plus 4 sama dengan min 5. Nah, tadi di awal kan Ibu bilang kalau misalnya kalau nilai mutlak tidak bisa dia di sininya negatif. Nah, harus positif. Berarti kalau negatif gimana, Bu? Nah, berarti kalau negatif dia tidak bisa kita selesaikan ya. Maka dia himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong ya. Dia tidak punya himpunan penyelesaiannya. Nah, ini tanda lambang dari himpunan kosong ya. Oke. Ya, sekarang ke contoh yang selanjutnya ya. Nah, ini contoh yang ketiga. Mutlak dari X kuadrat plus X min 9 sama dengan 3. Ini bisa diselesaikan tidak? Bisa ya, karena di sini nilai 3-nya dia positif. Jadi bisa kita cari. Oke.
Nah, ini berarti kita ambil yang pertama yang positif, A-nya. Berarti X kuadrat plus X min 9 sama dengan 3, ya. Oke, si 3-nya kita pindah ruaskan, kita jadikan sama dengan 0. Berarti jadi X kuadrat plus X min 9, 3-nya pindah ruas jadi minus 3 sama dengan 0. Berarti jadi X kuadrat plus X min 9 min 3 min 12. Nah, kalau sudah seperti ini, kita faktorkan ya. Nah, faktorkan nih. Buka dulu kurung buka ini 2 ya. Kurung biasa. Nah, ini X kuadrat. X kuadrat ini berarti apa di sini? X dikali X ya. Kemudian 12. 12 ini faktornya berapa aja? 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Ya, mana di antara 3 faktor yang tadi Ibu sebutkan kalau dijumlahkan atau dikurangkan dia hasilnya sama dengan 1? Iya, yang 3 dan 4. Jadi kita tulis dulu di sini angka 3 dan 4. Ya, kemudian kita lihat lagi di sini tandanya minus. Nah, kalau tandanya minus berarti dia ada dua kemungkinan, satunya plus atau satunya minus ya. Nah, sekarang posisi minus dan posisi plusnya di mana? Supaya hasil yang di depannya ini jadi plus 1. Yang mana? Minus 3 atau minus 4 yang supaya hasilnya jadinya positif 1. Iya, yang 3 ya. Jadi yang negatif adalah 3. Jadi X-nya min 3 sama X plus 4 ya. Nah, kan min 3 kali 4 min 12, min 3 tambah 4 jadi sama dengan 1. Nah, sekarang yang X min 3 ini X-nya berapa? X min 3, X-nya sama dengan 3. Ya kan? Untuk yang X plus 4 berarti X-nya sama dengan min 4. Ya. Nah, ini baru satu persamaan nih yang positif ya. Ini persamaan nilai mutlak tapi dia bentuknya kuadrat ya. Kemudian sekarang yang bagian yang keduanya kita ambil si A-nya ini nilainya negatif ya. Ini kan yang positif nih. Nah, sekarang kita ambil yang negatif ya. X kuadrat plus X min 9. Nah, ini min 3 kita pindah ruaskan jadi plus 3. Jadi X kuadrat plus X min 9 tambah 3. Min 9 tambah 3 berapa? Min 6. Berarti jadi X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Sama kayak tadi kita buka dulu ya. Ini kurung. Nah, X kuadrat itu apa? X kali X ya. Nih X kali X. Kemudian 6. 6 itu faktornya berapa aja? 1 kali 6 dan 2 kali 3. Mana di antara dua faktor yang tadi Ibu sebutkan, kalau dijumlahkan atau dikurangkan, itu hasilnya jadi sama dengan plus 1. Iya, yang 2 sama 3. Kemudian negatif. Nah, negatif ini berarti satu positif, satu negatif. Mana yang negatif, mana yang positif, kalau dijumlahkan, itu nanti hasilnya jadi plus 1. Iya, yang min 2. Berarti X-nya min 2, yang 3-nya positif. Jadi X min 2 dikali sama X plus 3. Nah, sekarang yang X min 2 nih. Yang X min 2, X-nya berapa? X-nya sama dengan 2. Ya kan, X min 2 sama dengan 0. Berarti kan X sama dengan 2-nya pindah ruas. Gitu kan, sama kayak yang tadi juga. Kemudian X plus 3 nih. X plus 3 berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan min 3. Ya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang angkanya paling kecil dulu. Yang mana? 3 min 4, 2 min 3 yang lebih kecil yang mana? Yang min 4, meskipun angkanya 4 tapi dia negatif, maka dia paling kecil. Habis min 4 berapa? Min 3. Kemudian berapa? 2. Kemudian 3. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 4, min 3, 2, 3. Jadi dia punya 4 himpunan penyelesaian. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang selanjutnya. Ya, contoh yang keempat. Nah, ini dia kedua ruas sama-sama ada nilai mutlak. Ya, mutlak 4x min 2 sama dengan mutlak x plus 7. Ya, kita pakai cara yang pertama dulu. Cara yang pertama itu adalah kita pakai konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, yang pertama, mutlak 4x min 2 itu sama dengan, kan tadi ada dua nilai ya, mutlak x itu ada dua. Untuk X yang positif dan untuk X yang negatif, ya kan?
Nah, ini ada 4x min 2 untuk x yang lebih besar sama dengan setengah. Jadi nilainya positif dulu nih, ya. Setengah ini didapat dari mana? Didapat dari 4x min 2, ya. Pembuat nolnya ini apa? Supaya jadi 0. Berarti kan 4x min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian si 2-nya kita pindah ruaskan. Jadi 4x sama dengan 2, gitu kan. Kemudian x-nya sama dengan 2/4. Ya, nah 2/4 kita sederhanakan jadinya setengah. Maka dia nilainya positif untuk 4x min 2 ini positif untuk x yang lebih besar sama dengan setengah. Kemudian kita ambil yang negatif, berarti kan negatif dalam kurung 4x min 2. Nah, kalau di dalam kurung kita kalikan ke dalam sini nih, berarti kan jadi min 4x ya kan? Min kali 4x jadi min 4x, kemudian min kali min jadi plus 2. Jadi min 4x plus 2 untuk x-nya kurang dari setengah. Nah, kalau yang tadi kan x-nya ada 2 tuh, x yang positif untuk x yang lebih besar sama dengan 0, ya kan? Kemudian ada yang min x untuk x-nya kurang dari 0. Nah, ini nilainya tergantung dari si variabel ininya, ya. Kemudian sekarang yang mutlak X plus 7 nih. Mutlak X plus 7, kita ambil yang positifnya adalah X plus 7. Untuk X-nya lebih besar sama dengan min 7. Karena pembuat nolnya ini berapa? Min 7. Kan X plus 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 7. Ya. Kemudian kita ambil yang negatif. Min dalam kurung X plus 7. Nah, minusnya ini kita kalikan ke dalam. Jadi min kali X, min kali 7, min 7. Untuk X sama dengan min 7. Nah, dari nilai mutlak ini, kita lihat batasan-batasannya. Yang paling kecil titiknya berapa? Min 7 kan? Nah, jadi kita ambil dulu yang pertama untuk X yang kurang dari min 7. Ya, untuk X kurang dari min 7. Berarti di antara dua persamaan ini, ambil yang nilainya kurang dari min 7 batasannya. Nah, yang ini, mana yang kira-kira memenuhi X kurang dari min 7? Yang ini ya, yang min 4X plus 2. Kemudian yang ini, yang bawah, yang kurang dari min 7, yang mana yang kita ambil? Yang bawah juga, min X min 7. Maka dia jadi min 4X plus 2, ya, sama dengan min X min 7. Nah, ini yang sama-sama ada variabel X-nya, kita jadiin satu ya. Nah, jadi min 4x. Nah, ini kan min x kita pindah ruaskan jadi plus x sama dengan ini kan min 7, min 7. Si 2 pindah ruas jadi min 2. Nah, min 4x tambah x jadinya min 3x ya kan? Kemudian min 7 min 2 punya utang 7 punya utang lagi 2 jadi min 9. Nah, maka x sama dengan min 9 dibagi min 3 kan? Hasilnya sama dengan 3. Min 9 bagi min 3 adalah 3. Nah, sekarang kita lihat nih, si X sama dengan 3 ini, dia daerahnya, X sama dengan 3, di yang kurang dari min 7 nggak? Kalau misalkan kalian bayangin nih, garis bilangan, 3 itu titiknya ada di sebelah kanannya min 7 atau di sebelah kirinya min 7? Atau 3 ini nilainya lebih besar dari min 7 atau lebih kecil dari min 7? Lebih besar dari min 7 kan? Maka nilai X sama dengan 3 ini dia tidak memenuhi syarat dari untuk X kurang dari min 7. Maka ini dia tidak memenuhi. Ya, ini Ibu tulis TM, tidak memenuhi. Ya, nah sekarang karena dia ada dua titik, min 7 sama setengah, berarti yang kedua adalah untuk X yang lebih besar dari min 7, tapi lebih kecil dari setengah. Ya, jadi maka ini Ibu tulisnya min 7 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Jadi X-nya di antara min 7 sampai setengah. Ya, lebih dari min 7. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah sini. Cari yang dia, ini kan kurang dari setengah nih. Berarti cari yang dia kurang dari setengah yang mana ini? Yang bawah ya. Maka yang kita ambil adalah yang bawah ini. Min 4X plus 2. Kemudian yang lebih dari min 7. Berarti yang mana? Yang X plus 7 ya. Maka nah ini yang tadi kan kita ambil yang bawah nih, min 4x plus 2 sama dengan yang lebih dari 7 kita ambil yang x plus 7. Maka min 4x plus 2 sama dengan x plus 7. Nah, yang sama-sama ada variabelnya kita jadikan satu. Ya, ini jadi min 4x, x-nya pindah ruas jadi min x sama dengan 7. Si 2-nya plus, kita pindah ruaskan jadi
negatif, ya. Min 4X dikurangin X berapa? Punya utang 4, utang lagi 1, berarti jadi min 5X. Kemudian 7 dikurangin 2, berapa? 5, berarti jadi min 5X sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 dibagi min 5 ya, berarti sama dengan X-nya adalah min 1. Nah, sekarang kita lihat, X-nya ini dapatnya min 1. Dia ada di antara min 7 dan setengah nggak? Iya dong, ya kan? Nah, X min 1 ini, X-nya sama dengan min 1 ini ada di antara min 7 sama setengah. Berarti si nilai X sama dengan min 1 ini dia memenuhi syaratnya. Maka dia memenuhi ya. Nah, Ibu tulis di sini M. M itu adalah memenuhi. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu kita ambil nilai X-nya yang lebih dari setengah ya. Untuk X lebih dari setengah. Nah, karena untuk X-nya lebih dari setengah, berarti kita ambil yang lebih besar semua. Yang mutlak 4X min 2 kita ambil yang atas, yang mutlak X plus 7 kita ambil juga yang atas, karena dia lebih dari setengah. Ya kan? Nah, oke, berarti ini jadi 4X min 2 sama dengan X plus 7. Ya, sama kayak tadi kita samakan yang ada variabelnya. Jadiin 1, nah ini jadi 4X dikurangin X sama dengan 7. Nah, ini min 2 pindah ruas jadi plus 2. Berarti 4X dikurangin 4X dikurangin X adalah 3X, 7 ditambah 2 adalah 9. Maka X sama dengan 9 bagi 3 hasilnya sama dengan 3. Nah, sekarang ini nih, ini juga sama-sama nilainya X-nya 3. Ya kan, ini juga X-nya 3. Bedanya ini X3 tapi untuk X lebih dari setengah. Ya, X-nya lebih dari setengah. Si 3 ini lebih dari setengah nggak nilainya? Iya, kalau yang ini X-nya sama dengan 3, tapi dia benar nggak kurang dari min 7? Kan dia mintanya X-nya kurang dari min 7. Enggak ya, karena si 3 ini dia nilainya lebih besar dari min 7. Sedangkan ini yang diminta adalah kurang dari min 7. Makanya tidak memenuhi. Kalau yang ini, karena X sama dengan 3 dan X-nya diminta adalah lebih dari setengah, maka si 3 ini memenuhi ya. Maka ini dia memenuhi. Nah, Ibu tulis di sini M. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis yang memenuhi aja. Yang tidak memenuhi jangan ditulis karena dia tidak memenuhi ya. Nah, himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang ini min 1 dan 3 dan kita tulis dulu yang angkanya dari paling kecil yang mana berarti HP-nya min 1 sama 3 ya, paham? Nah, ini baru cara 1, kita ke cara yang kedua ya. Masih soal yang tadi ya, cuma kita pakai cara yang berbeda, cara yang kedua. Nah, nanti kalian terserah mau pakai cara yang mana yang menurut kalian itu lebih mudah ya. Nah, ini yang tadi kan soalnya nih mutlak 4X min 2 sama dengan mutlak X plus 7. Nah, si mutlak X plus 7 ini kita pindah ruaskan jadikan sama dengan 0, maka mutlak 4X min 2 min mutlak X plus 7 sama dengan 0. Oke, ke catatan. Nah, catatan ini A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali sama A min B. Ya kan, ini kalau misalkan A kuadrat min B kuadrat, kalau kita faktorkan kan di sini A, di sini A. Ya kan, A kali A jadi A kuadrat, kemudian B kuadrat itu berarti B kali B. Nah, karena minus berarti kan 1 plus 1 min. Ya, nah ini juga berlaku di sini nih. Ini mutlak 4X min 2. Kan tadi ada di sifat persamaan mutlak itu kalau misalnya mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, berarti ini juga sama aja dengan nilai si X kuadratnya itu sendiri ya. Jadi ini A kuadrat, si 4X min 2-nya. Kemudian si X plus 7-nya itu adalah B kuadrat. Oke, kita masukkan ke aturan ini ya, sama dengan. Nah, ini 4X plus 2 ditambah X plus 7, 4X plus 2, berarti kan A, ya kan? A plus B, ya kan? A plus B dikali sama A min B. A-nya adalah 4X min 2 ini, kemudian ditambah B, B-nya adalah X plus 7, kemudian dikali sama A min B, A-nya adalah 4X min 2, ya kan? Dikurang B-nya adalah X plus 7. Oke, langsung kita hitung ya. Nah, ini 4X tambah X jadinya 5X. Min 2 tambah 7 jadinya plus 5. Ya, kemudian ini 4X min 2 dikurang X plus 7. Nah, ini kalau misalkan dikalikan ke dalam, berarti kan min kali X, min kali 7, min 7. Berarti 4X dikurangin X, jadinya 3X. Ya kan, yang ini. Kemudian min 2, min kali 7, min 7, min 2, min 7, min 9. Oke,
ini udah bisa kita langsung cari ya nilai X-nya. Oke, 5X plus 5, maka X-nya sama dengan min 1, dia pembuat nolnya, ya kan? Nah, ini 5X, caranya gini kan, 5X plus 5 sama dengan 0. Kemudian 5X sama dengan 5-nya pindah ruas jadi minus, jadi 5X sama dengan min 5. Maka X sama dengan min 5 bagi 5, min 1. Berarti X-nya sama dengan min 1. Kemudian 3X min 9, berarti X-nya sama dengan 3. Ya, karena 3X min 9 sama dengan 0. Terus min 9-nya pindah ruas jadi plus, berarti 3X sama dengan 9. Berarti X sama dengan 9 bagi 3, jadi X sama dengan 3. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 sama 3. Sama kan hasilnya sama kayak yang cara tadi 1, ya. Oke, sekarang ini contoh yang terakhir, ya. Contoh yang kelima. Mutlak 3X min 2 dikuadratkan, ditambah mutlak 3X min 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kebetulan dia mutlaknya ada 2. Sama kayak yang soal sebelumnya, mutlaknya ada 2. Bedanya kalau yang tadi itu variabel yang di dalamnya beda. Nah, kalau ini sama. Nah, karena kebetulan sama, kita bisa pakai pemisalan, ya. Oke, kita misalkan si mutlak 3X min 2 ini adalah P. Ya, ini adalah P. Maka kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka dia jadi P kuadrat, ya kan? Ini jadi P kuadrat plus, ini kan P, berarti plus P min 2 sama dengan 0. Nah, berarti P kuadrat plus P min 2. Nah, ini bisa kita cari dengan cara memfaktorkan, kan? Ya, kita faktorkan dulu nih. Kita faktorkan, buat dulu kurung, ya. P kuadrat, berarti jadi P kali P, ya kan? P kali P. Kemudian si 2. 2 itu faktornya berapa? Faktornya cuma 1, ya kan? Cuma 1 kali 2. Berarti kita tulis 1 sama 2. Kemudian di sininya minus. Minus itu ada yang plus, ada yang minus. Nah, yang min siapa? Yang plus siapa? Kalau dijumlahkan, hasilnya jadi plus 1 di sini nih, tengah-tengah. Iya sih, si satunya yang negatif ya. Nah, P min 1 sama P plus 2. Oke, kita hitung P kali P kan P kuadrat. Nah, kalau min 1 kali 2 kan min 2. Ya kan, min 1 tambah 2 jadinya plus 1. Oke, berarti ini masing-masing kita dapat nilai P-nya nih. P-nya itu adalah kalau P min 1 berarti P-nya sama dengan 1. Kemudian P plus 2 berarti P-nya sama dengan min 2. Ya, oke. Nah, berarti sekarang kita cari nilai si X. Kan yang ditanya adalah nilai X-nya, bukan si P-nya. Ya, kita balikan lagi nih ke pemisalan. Oke, sekarang untuk P yang sama dengan 1. Karena P sama dengan 1, maka artinya mutlak 3X min 2 itu sama dengan 1. Ya kan? Nah, pakai aturan yang mutlak tadi. Yang satu positif, yang satu negatif. Maka kita cari yang pertama, 3X min 2 sama dengan 1. Berarti 3X sama dengan 1 min 2-nya pindah jadi plus 2. Maka 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 bagi 3, X sama dengan 1. Oke, yang kedua kita ambil si satunya ini negatif, ya kan? Mutlaknya sama dengan, nah 3X min 2 sama dengan min 1. Berarti 3X sama dengan min 1, min 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Berarti 3X sama dengan min 1 tambah 2, 1. Ya, berarti X sama dengan 1 per 3. X sama dengan 1 per 3. Ya, nah ini baru untuk yang P sama dengan 1. Sedangkan P-nya ada 2. 1 sama min 2. Oke, kita masukkan ke P sama dengan min 2. Kalau P sama dengan min 2 berarti artinya P-nya kita balikin ke sini kan, ke 3X min 2 kan. Oke, kita tulis mutlak 3X min 2 sama dengan min 2. Wah, mutlak tapi nilainya negatif. Tadi di awal sudah Ibu bilang kalau misalkan mutlak tidak bisa negatif. Berarti artinya dia himpunan penyelesaiannya tidak memenuhi, ya kan? Tidak ada himpunan penyelesaiannya, dia himpunan kosong. Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, X sama dengan 1 sama 1 per 3. Nah, yang kita tulis adalah himpunan penyelesaian yang kecil dulu. Yang mana? Yang 1 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 3 dan 1. Ya. Ya, tadi itu penjelasan mengenai persamaan nilai mutlak dan pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak.
ya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi yang Ibu berikan, ya. Nah, pesan Ibu tetap jaga kesehatan dan kalian harus tetap semangat untuk terus belajar, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.